Masih bersama saya budayawan, sastrawan, dan juga sekarang melukis, sekaligus pendiri komunitas Salihara, Bapak Gunawan Muhammad yang biasa dipanggil GM atau Mas Gun. Mas Gun menulis dan kritikan Mas Gun itu keras sekali, merasa dibodohi. Dan banyak sekali cuitan-cuitan Mas Gun yang kemudian terbaca sebagai sebuah kemarahan. Banyak yang mencibir, kok baru sekarang, kemana aja? Ya, orang yang bertobat kan tidak salah. Kalau dulu saya salah, kemudian menjadi berubah, kan tidak bisa dikatakan Anda salah, Anda terlambat mungkin. Tapi tidak bisa dikatakan Anda bohong. Dan sebetulnya saya ingat ketika Presiden Jokowi dipilih dan Prabowo tidak mau menerima, lalu ada masa harus menghitung kembali suara. Di tempat saya di Salihara 7 hari atau 7 malam ya, para seniman, musisi perform, pelukis dan sebagainya. Termasuk Abdi. Abdi itu kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Abdi Sleng. Waktu itu Abdi mengambil gitar di depan Pak Jokowi hadir. Saya duduk sebelahnya malah. Abdi mengatakan, menyanyikan lagu Where Are You, Mr. President? Kemudian dia menjelaskan bahwa dia pernah melakukan itu di masa Soeharto kalau tidak salah. Dan dia akan melakukan itu kalau Jokowi menyeleweng. Jadi Abdi pun yang begitu setia pada Pak Jokowi sudah antisipasi bahwa seorang pemimpin bisa salah, bisa harus ditegur. Apakah alarm atau daya kritis itu dulu memang terbutakan melihat kepemimpinan seseorang misalnya? Karena Mas Gun sendiri pendiri majalah Tempo. Tempo di 2014 juga memiliki cover yang dan mendeklar mendukung Jokowi. Tetapi kan juga kemudian Tempo sangat kritis. Mas Gun sendiri tetap mendukung Presiden Jokowi. Apakah Mas Gun ingin mengakui bahwa Mas Gun telah membabi buta memberikan dukungan pada seorang Presiden Jokowi atau cek kosong? Saya nggak pernah memberi cek kosong. Cek kosong itu maksudnya blank check kan. Kalau cek kosong nggak ada isinya. Blank check yang bisa diisi apa saja. Saya tidak pernah. Karena saya tahu bahwa pengalaman kan, bahwa power corrupts. Kekuasaan itu mudah sekali menggerogoti jiwa seorang. Dan itu selalu harus ada cadangan. Jangan all out. Tapi saya memang tidak mau memaki-maki begitu saja setiap tindakan. Dan melupakan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ada satu pesan dari seorang TKI dari Taiwan. Baru-baru ini saya baca, dia mengatakan, saya tetap menganggap Pak Jokowi berjasa dan baik. Tapi saya tidak mau disuruh oleh dia untuk memilih Prabowo. Bagi saya itu mengharukan. Karena itu semacam pendidikan politik bagi kita-kita yang intelektual ini yang menganggap bahwa harus ada all out, hitam atau putih. Kalau begitu begini, Kak, saya perlu mengklarifikasi ini, Mas Gun. Apakah kritikan keras Mas Gun pada Presiden Jokowi ini karena Mas Gun punya preferensi capres yang berbeda dengan capres yang didukung Presiden Jokowi? Belum, saya belum memilih, belum menentukan pilihan. Tapi adakah kemudian ada sentimen itu yang terasa bahwa kenapa Mas Gun sekarang tidak lagi bersama Jokowi misalnya, atau tidak merasa marah kepada Pak Jokowi, ya karena sedang berbeda pilihan capres. Bagaimana klarifikasi seorang Gunawan? Saya kira bukan itu ya. Kemarahan saya, terutama seperti kemarahan banyak orang, adalah tidak adilnya cara Gibran, anak presiden, naik ke atas. Bukan karena Gibrannya, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat Mahkamah Konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin
tidak mustahil akan terjadi. Jadi titik poinnya adalah ketika putusan MK, Mas Gun. Karena saya tahu Mas Gun juga mencuit di 17 Oktober yang mengatakan yang kita dapat dari tontonan Mahkamah Konstitusi untuk Gibran adalah kesadaran bahwa kekuasaan buat penguasa bodoh dan takabur. Ya, bahaya loh. Kalau orang mulai percaya bahwa hukum itu adalah hukum dari yang berkuasa. Meskipun itu ada benarnya, tapi ketika orang tidak lagi melihat hukum yang adil, maka masing-masing membuat hukum. Dan kalau itu terjadi, apa yang kita bayangkan dalam suatu masyarakat? Siapa yang sebenarnya Mas Gun referensikan sebagai penguasa yang bodoh dan takabur? Semua penguasa yang tidak tahu bahwa termasuk hakim konstitusi dan mungkin termasuk Pak Jokowi. Kalau Anda percaya pada seorang Jokowi sebagai yang memberikan harapan di tahun 2014, all out memberikan dukungan padanya. Ketika memilih anaknya atau merestui putranya untuk menjadi wakil presiden, bukankah kalau Jokowi adalah kita, maka pilihan Jokowi juga harus dipercaya sebagai sesuatu yang baik? Mengapa itu tidak ada di dalam diri seorang Gunawan Muhammad? Kalau Pak Jokowi saya percaya, kemudian dia korupsi, saya pasti tidak akan mengikuti dia. Karena kekuasaan itu mudah sekali menyesatkan. Saya pernah punya berkuasa kecil-kecilan. Saya cari contoh ya, mungkin bisa dicek ke teman-teman di Tempo. Saya waktu itu pemimpin redaksi, hanya soal kecil. Saya masuk kantor, saya lihat satu lukisan miring. Terus saya bilang, ini lukisan kok miring? Seluruh kantor bergerak untuk membetulkan seluruh lukisan. Saya bilang, kan saya tidak mengatakan itu supaya diperbaiki. Jangan-jangan memang lebih baik miring itu atau berut orang itu lebih baik. Bahaya sekali kekuasaan karena seolah ludah kita menjadi api. Begini Mas Gun, bagaimana dengan kita atau harapan yang diberikan oleh seorang Jokowi? Dan itu Anda percaya gitu. Dan hanya dalam sekejap terasa seperti Anda langsung mengkritiknya dengan keras. Kekecewaan Anda itu sebenarnya di mananya? Kalau Anda percaya pada seorang Jokowi, mengapa Anda tidak percaya bahwa pilihan tentang anak yang menjadi salah satu wakil presiden adalah juga yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, untuk menjadi tetap ada Jokowi adalah kita. Kalau ayahnya baik, kenapa kita tidak memberikan kepercayaan pada anaknya juga baik? Itu kepercayaan yang buta. Kepercayaan saya tidak buta. Seperti saya kan tadi, seandainya Pak Jokowi kemudian saat itu mencuri saya, kan saya tidak mengatakan bahwa itu untuk kepentingan bangsa, meskipun dia mungkin mengklaim demikian. Ada syarat-syarat ketika seorang dipercayai. Kalau tidak, maka menjadi total. Bahkan kepada teman sendiri, saudara sendiri, adik sendiri, anak sendiri, kita punya syarat-syarat. Apalagi pada seorang presiden, jabatan publik yang besar sekali tanggung jawabnya. Nah, sebenarnya di periode kedua ini, Mas Gun, sudah banyak kritikan. Tetapi kemudian itu tidak mendapat, tidak didengar dengan baik. Tetapi justru suara-suara kritis di kampus, di Bungkam, aktivis-aktivis dari civil society juga di doxing. Ada urusan tentang pembuatan undang-undang seperti Omnibus Law. Mas Gun dianggap diam selama ini. Soal Omnibus Law ya, saya tidak selamanya menentang itu loh. Saya nggak tahu betul bagaimana detailnya, tapi saya tidak bisa mengatakan a priori, karena saya belum pelajari, bahwa ini salah. Soal mahasiswa di Bungkam, lalu ada seorang mahasiswa mengatakan, kebebasan bersuara sekarang lebih buruk dari Soeharto. Anak ini ngerti nggak bagaimana keadaan kebebasan bersuara di masa Soeharto? Sekarang dengan segala cacatnya, belum setingkat itu. Buktinya saya bicara di sini, keluar saya nggak akan ditangkap. Kalau ditangkap ya alhamdulillah, jadi terkenal kan. Tapi tidak demikian. Jadi sebaik-baiknya perkara itu di tengah-tengah, kata Nabi. Karena janganlah kita ekstrem, maki-maki.
Dan menurut Mas Gun, ini adalah saat yang tepat untuk yang- menyelesaikan cadangan kepercayaan dan dukungan itu. Untuk saatnya berbicara keras. Karena semula saya tidak berbicara keras. Dan mungkin karena juga saya tidak tahu. Apakah Mas Gun mau mengakui bahwa selama ini hampir 9 tahun kepercayaan Mas Gun pada Presiden Jokowi membabi buta? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Membabi buta itu kalau misalnya dia salah dan saya tahu dia salah, saya menutup mata. Kalau dia salah dan saya tidak tahu dia salah, kan tidak bisa dikatakan membabi buta. Ya buta aja. Karena tidak tahu. Kembali, pengetahuan kita ini kan terbatas. Menghakimi seorang itu harus cukup adil sehingga cukup fakta untuk menghakimi. Dan ketika ini masalah Mahkamah Konstitusi demikian, itu secara moral menggugah. Apalagi saya berharap sebetulnya. Orang kan selalu berkata bahwa politik itu tidak ada hubungannya dengan moral. Machiavelli mengatakan demikian. Tapi kan ketika politik itu bersama orang lain kan. Politik itu bukan nyanyi sendiri, mengajak orang lain. Karena itu ada unsur kejujuran dan kepercayaan. Masalah moral, ada nilai-nilai bersama yang harus ditaati, diakui, sehingga tidak saling curiga dan memusuhi. Itulah politik ya, dalam arti yang benar. Tapi Itulah yang menjadi prinsip seorang Gunawan, Mas Gun membela atau memberikan dukungan pada Pak Jokowi. Ada prasangka baik waktu itu. ya, demokrasi itu mengandung prasangka baik ya. Demokrasi tanpa kepercayaan, sebagaimana masyarakat tanpa kepercayaan itu susah. Kalau presentasi kepercayaan Anda pada Presiden Jokowi yang Anda dukung, berapa persen sekarang? Sekarang mungkin 30. 30%. Kami kembali sesaat lagi. 70% saya nggak tahu. Saya